隣村で高明に会ったらまず何話そうか。猿吉じいさんち。君が仲良くしているっていう怪しいおじいさんの。でもちょっと待って、トイレ貸してもらえないだろうか。トイレならあそこさ。は？Selamat datang di KJTener, Korea Japan Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Violence Voyager. Film ini menceritakan kisah dua orang bocah yang terperangkap di sebuah arena bermain aneh di tengah hutan. Apakah mereka bisa keluar dari sana? Kalau gitu kita langsung skuy dah. Film berawal pada dua orang sahabat bernama Bobby dan Akun, juga adik Akun. Sepulang dari praktek di sekolahnya, Akun berkata kalau dia kemarin saat menyusuri gunung menemukan jalan setapak yang kayaknya mengarah ke desa tetangga, yang berarti mereka bisa mengunjungi teman masa kecilnya yang bernama Takaki. Mereka pun membuat janji untuk menyusuri jalan itu besok pagi. Kebetulan saat itu 3 teman sekolah Bobby lewat sana. Mereka mengolok-olok Akun, lalu pergi bermain ke gunung. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Paginya, saat Bobby siap-siap, kucing Bobby sepertinya ingin ikut Bobby pergi. Dan tiba-tiba, ayah Bobby berpamitan pergi kerja dan berjanji akan pulang sebelum matahari terbenam. Sedangkan ibu Bobby terbaring sakit. Bobby pun berpamitan pingin main dengan Akun. Juga berjanji akan membawakan bunga untuk ditaruh di vas di kamar ibunya. Dan mereka berdua pun memulai perjalanannya. Sebelum masuk gunung, Akun menunjukkan rumah seorang kakek tua kenalannya yang punya sebutan Laki Mangki. Karena kebelet boker, Bobby pun menumpang di WC milik kakek Laki Mangki yang berada di luar rumahnya itu. Hah? Bobby berlari ketakutan ke arah Akun. Dan ternyata itu cuma simpan sepeliharaan kakek Laki Mangki. Tiba-tiba kakek itu muncul. Karena tahu mereka akan pergi ke gunung, kakek itu berpesan untuk tidak pergi ke sana tanpa pengawasan orang tua. Walaupun Akun berkata mau membatalkan rencana menyusuri jalan di gunung itu, tapi Bobby tetap kekeh. Oh? Komori da. Nanka agetai kedo. Nani sore? Violence Voyager. Karena plang itu menarik perhatian Bobby, mereka pun mengikuti petunjuk arah plang itu. Dan sampailah mereka di sebuah jembatan yang mengarah pada tebing di seberang. Dan ternyata ada sebuah arena bermain yang bernama Violence Voyager. Tadinya mereka ingin pergi dari sana karena tidak ada orang sama sekali yang menjawab. Tapi tiba-tiba keluarlah Pak Botak Tengah ini. Karena rasa penasaran Bobby, dia mengurungkan niat untuk bertemu dengan teman masa kecilnya dan memilih mencoba arena bermain kumuh ini. Kore dake? 幸せが足りないみたいで、また来ます。困った。ちょっと待って。入場料無料にしてあげるよ。本当ですか？君たちは久しぶりに来てくれた大切なお客さんだ。ありがとうございます。 Pertama-tama, mereka diberikan penjelasan oleh Putri Pak Botak itu tentang cara bermain di arena bermain ini. Arena bermain ini bertemakan alien yang menginvasi bumi. Mereka memusnahkan manusia dengan semprotan cair alkali yang korosif, yang dapat melelehkan daging manusia. Misi mereka adalah menemukan markas dari pemimpin alien itu. Mereka pun dibekali dengan setelan jas hujan, juga senjata pistol-pistolan air, yang nantinya ada tempat isi ulang di beberapa titik. Setelah memilih senjata, mereka pun memulai permainan. Tapi kucing Bobby tiba-tiba langsung lari ke dalam semak-semak. Demo, kekko tanoshii yo kore. Karena airnya habis, mereka pun pergi ke tempat isi ulang. Tapi tiba-tiba... Doushita no, Bobby? Dan tidak sengaja mereka menemukan seorang wanita pingsan yang juga memakai jas permainan itu. Setelah diberi minum, wanita ini bercerita kalau dirinya saat itu bermain dengan pacarnya ke sini.
Tapi satu-satunya cara supaya dia bisa melarikan diri, si pacar pun mengorbankan dirinya. Tapi dia sendiri pun tidak tahu apa yang mengejar-ngejar dia. Wanita ini bernama Tokiko. Mereka pun langsung berniat ingin pergi dari sana. Tapi saat kembali ke halaman depan arena, jembatan yang tadi mereka lewati hilang. Dan anjing yang ada di kandang tadi mulai meneror mereka. Kucing Bobby sempat melawan anjing itu. Tapi naas, dia jatuh ke dalam jurang. Dan tiba-tiba ada sosok alien di arena bermain itu menangkap Tokiko. Mereka pun mengikuti sosok itu yang kayaknya masuk ruangan ini. Mereka terbebas dari anjing galak itu. Sementara itu, ayah Bobby sudah pulang ke rumah. Ibu Bobby pun panik karena sudah sore begini anaknya belum pulang juga. Ayah Bobby langsung pergi ke rumah Akun untuk menanyai Bobby. Adik Akun memberitahu kalau mereka pergi ke gunung. Dan adik Akun pun menunjukkan jalan ke gunung. Balik ke Bobby dan Akun. Setiba di ruangan itu, tiba-tiba mereka ditodong senjata oleh orang bertopeng. Mereka dibawa ke suatu tempat. Yang ternyata orang-orang itu adalah teman sekolah Bobby dan Akun yang ada di scene awal tadi. Mereka ternyata terjebak dari kemarin. Dan terus diteror oleh sosok alien yang membawa Tokiko pergi tadi. Tapi sayangnya ada temannya yang sempat diculik dan tiba-tiba saat kembali dia sudah bermutasi seperti ini. Hihi, jijik. Di tengah berbincang merencanakan sesuatu, tiba-tiba 行ってみましょう。なんでもなかったみたい。待って、危険よ。逃げるぞ。さあ、こっち。Akun pun langsung tidak sadarkan diri. Walaupun sempat memukuli sosok alien itu, tiba-tiba si Pak Botak menahan tongkat Bobby dan malah memukul Bobby sampai pingsan. Anak-anak itu langsung dibawa ke sebuah tempat, ditelanjangi, lalu digantung. Tapi sayangnya, ternyata Akun satu-satunya orang yang meninggoy. Ternyata sosok alien yang bernama Takashi ini memang disuruh si Pak Botak memburu anak-anak itu. Tapi jangan sampai meninggoy supaya mereka bisa dipakai untuk eksperimen mutasi gilanya. Dan entah apa maksudnya dia menyebut dirinya ayah dari Takashi. Beralih ke ayah Bobby dan adik Akun. Mereka menemukan sepeda Bobby dan Akun di perbatasan jalan menuju gunung. Adik Akun mengarahkan ayah Bobby ke rumah kakek laki Monkey karena siapa tahu dia tahu sesuatu. Setelah tahu anak-anak itu belum pulang, kakek itu langsung curiga akan satu hal, yaitu anak-anak itu mungkin ditawan oleh si pemilik arena bermain di atas tebing ini. Karena ternyata kakek laki Monkey kenal dengan si pebotak tengah itu. Karena tebing yang curam, ayah Bobby akan pergi sendiri mendaki tebing itu. Kembali ke sini lagi. Setelah membuang tubuh Akun, Takashi kelelahan. Dia pun langsung dibawa ke tempat pengisian tenaga yang si Pak Botak namakan ibu. Kelihatannya anak-anak tadi akan dimutasi dijadikan seperti ini juga. Yang mungkin nantinya wujud sempurnanya akan seperti Takashi. Setelah diberi makan, Takashi pun disuruh tidur. Di sisi lain, Bobby tiba-tiba sadar. Bobby langsung merobek gorden di ruangan itu, lalu buru-buru pergi dari sana. Tapi tiba-tiba... Bobby! なんで僕の名前を。 Dan ternyata sosok alien itu adalah Takaki, teman Bobby yang tinggal di desa tetangga itu. Bobby langsung percaya karena di telapak tangannya ada bekas tanda pertemanan yang geng mereka punya. Tapi sayangnya dia sudah bermutasi sepenuhnya menjadi sosok alien yang jelek itu. Ternyata cewek yang bernama Tokiko adalah pacar Takaki. Dia meminta Bobby untuk membawa Tokiko pergi dari tempat terkutuk ini. Tapi mungkin dia tidak bisa membantu banyak, dikarenakan kinerja tubuhnya makin melemah. Kembali ke si Pak Botak. Saat dia kembali ke ruangan itu, dia pun sadar kalau Bobby kabur dari sana. Bobby diarahkan Takaki ke kamar tidur Takashi, tempat Tokiko ditawan. Misi penyelamatan Tokiko dimulai. Sayangnya, mereka ketahuan. Alhasil,
Bobby dijadikan bahan eksperimen mutasi si Pak Botak juga. Selang beberapa waktu, akhirnya ayah Bobby sampai di sana. Dan beruntung, ventilasi itu langsung menuju tempat di mana anak-anak itu dimutasi. Dia langsung mengeluarkan anak-anak itu yang sudah setengah bermutasi. Dan kebetulan, dia menarik keluar Bobby juga. どっから入ってきたんだ。どうしてくれるんだ。息子を返せ。そいつの父親か。Bobby langsung dibawa kabur oleh ayahnya, tapi sayangnya jalan buntu. Mau tidak mau, Bobby tetap dilepas ke jurang itu. Yang siapa tahu dia bisa selamat dan pergi dari sana. Dan betul saja, Bobby masih selamat, tapi ayahnya tidak. Ternyata Takaki yang sekarat juga dibuang ke sana. Jasa Takun pun. Tinggal Bobby lah harapan supaya arena bermain terkutuk ini terbongkar kejahatannya. Bobby pingsan di selokan pembuangan area bermain itu dan langsung dibawa simpanse milik kakek laki Monkey ke rumah si kakek. Saat sadar, si kakek mulai bercerita kalau dulu Takashi sering mampir ke rumah si kakek karena ayahnya, si Pak Botak yang seorang peneliti, selalu mengabaikannya. Suatu hari, saat perjalanan pulang, Takashi diserang seekor beruang ganas. Karena tidak terima dengan kematian anaknya, Pak Botak melakukan eksperimen untuk menghidupkan anaknya. Kucing Bobby pun ternyata masih selamat. Dan Bobby langsung diberi baju yang berasal dari sampah area bermain itu. Kelelawar yang kemarin Bobby tolong juga ada di sana. Bobby mulai memodifikasi senjatanya menjadi flamethrower. Setelah berhari-hari menyiapkan itu semua, Bobby pun kembali ke area bermain terkutuk itu. Dibantu 3 binatang ini. Si kucing mengurus si anjing galak. Dan saat masuk, ternyata 2 teman sekolah Bobby yang itu juga sudah meninggoy. Bobby pun bertemu putri si Pak Botak yang mengaktifkan robot alien besar. Tapi untung Bobby selamat karena si kelelawar membuat tablet pengendalinya pecah. Singkat cerita, Bobby dan putri Pak Botak itu gelut. Dan tiba-tiba bekas luka tanda persahabatan Bobby terbuka. Lalu mengeluarkan cairan korosif dari dalam tubuhnya. Bisa gitu. Bobby pun sampai di tempat pemutasian anak-anak. Dan ternyata Tokiko baru saja mau dijadikan bahan mutasi juga. Tapi karena Bobby datang, itu pun tertunda. Takashi ちゃんの邪魔をするな。君は先日逃げたTakashi ちゃんの朝食だな。来るんじゃない。Takashiとその子は結ばれ、新たな命をはらむのだ。こっちによこしなさい。Bobby yang mau melempar batang besi itu ke Pak Botak malah tidak sengaja mendarat menusuk si ibu. Alarm mulai berbunyi, anak-anak yang sudah bermutasi mulai keluar dari mulut si ibu, langsung menerkam Pak Botak. Karena tempat kontrol di otak-atik salah satu anak yang bermutasi itu, tempat itu pun malah jadi kebakaran. Bobby pun berkelahi dengan Takashi di tengah kebakaran. Setelah menusuk Takashi, Bobby langsung membawa Tokiko pergi dari sana. Tapi いない。 Bobby meminum cairan penambah tenaga dari si ibu dan mulai menyemprotkan cairan korosif dari tangannya itu ke Takashi. Takashi pun meninggoy. Tiba-tiba Pak Botak memencet tombol yang ada di kostum Takashi yang ternyata adalah bom bunuh diri. Tempat itu hancur, bersisakan Bobby, Tokiko, dan beberapa anak yang sudah bermutasi. Film pun diakhiri dengan pulangnya Bobby dan Tokiko sambil Bobby membawa setangkai bunga yang dia janjikan ke ibunya. Tamat. Sangat wadidaw bukan? Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah penasaran boleh, tapi jangan kayak Bobby deh. Batu-batu soalnya. Oke, jadi itulah cerita alur film Violence Voyager yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah creepy menjijikan dari Bobby dan kawan-kawan ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke?
Kalau begitu, KJT Nerd signing out.